saya selalu menggambarkan seorang politisi itu dia tidak berdiri pada dirinya sendiri, tetapi dia berdiri di depan, kemudian ada ekornya. Ekornya ini adalah merupakan gerbong dia. Nah, saya tidak mau kemudian ego saya, ego keluarga saya yang kemudian akan berimbas pada gerbong saya. Tidak boleh ada orang yang kemudian karena alasan tertentu saja berpindah partai. Saya mengatakan tidak ada dalam teori politik mati satu tumbuh seribu. Yang ada tumbuh seribu, tidak ada yang mati. Pemirsa Herald Indonesia TV, senang sekali pagi ini kita bersama salah satu tokoh yaitu Bapak Ilham Arif Sirajuddin yang sudah bersama saya di sini. Terima kasih untuk menyempatkan waktu untuk hadir di studio kami Herald Indonesia TV. Nah, seperti yang kita ketahui pemirsa, Bapak Ilham Arif Sirajuddin ini merupakan mantan wali kota Makassar. Beliau pernah menjabat selama 2 periode, yaitu 2004 hingga 2019. Lalu 2014. Ya, lalu dilanjutkan hingga 2014. Ya. Benar begitu, Pak? Iya, betul. Bagaimana, Pak, kabarnya hari ini? Kita buka masker ya? Iya, boleh, Pak, boleh. Alhamdulillah. Ya. Saya juga ingin mengucapkan pertama selamat buat Herald ID, Herald TV yang hadir di Makassar, Sulawesi Selatan. Ini menambah lagi sarana media yang ada di kita berharap kehadiran Herald ini betul-betul menjadi salah satu sumber informasi yang terpercaya bagi publik di Makassar. Karena itu saya ingin sekali lagi sukses buat Herald dan mudah-mudahan kehadiran ini betul-betul bisa menjadi media yang sangat bisa diyakini oleh publik di Makassar dan Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia, bahwa yang perlu dipercaya. Terima kasih, Pak. Ya, saat ini Bapak aktivitas kesibukannya itu seperti apa, Pak? kalau sekarang ya saya memang kadang-kadang sudah pernah mau membangun komitmen jati diri bahwa udahlah berhenti urus politik ya. Semenjak saya menjabat wali kota, kemudian saya kena masalah hukum dan kemudian saya harus bersekolah di pesantren kehidupan selama kurang lebih 4 tahun. Ya, Pak. Saya sudah nyatakan dan keluarga sangat mendukung. Tetapi yang repot memang, misal saya keluarga udah mendukung untuk tidak melanjutkan itu. Tetapi yang sulit bagi saya karena stigma politisi sudah sangat melekat pada diri saya, sehingga saya boleh mengatakan tidak, tetapi kemudian tekanan publik juga bisa menjadi. Nah, saya melihat kalau ini saya tidak melakukan komunikasi dengan baik, akan kasihan kepada orang-orang yang ada di belakang saya nanti, yang suatu saat akan membutuhkan dukungan politik. Karena biar bagaimana, saya selalu menggambarkan seorang politisi itu dia tidak berdiri pada dirinya sendiri, tetapi dia berdiri di depan yang kemudian ada ekornya. Ekornya ini adalah merupakan gerbong dia. Nah, saya tidak mau kemudian ego saya, ego keluarga saya yang kemudian akan berimbas pada gerbong saya. Karena itu saya bilang saya tidak mau lagi urus politik, tapi nyatanya akhirnya disibukkan dengan urusan politik. Dan kebetulan memang kalau sekarang ini tahun 2022 memang kita sudah masuk dalam tahun politik. Iya, betul, Pak. Suka atau tidak suka, ya pasti akan berulang. Apalagi di Sulawesi Selatan ini, memang kemarin ada ajang musyawarah daerah Partai Demokrat, Musda Demokrat. Salah satunya yang kandidat yang mencalonkan diri saya, dan alhamdulillah ketika saya berkeinginan maju untuk memimpin Partai Demokrat, karena saya pernah memimpin ya,
Saya memimpin itu 2010 sampai 2014, 2011 sampai 2014. Kemudian saya mengundurkan diri, menyerahkan pada ULA. Nah, saya mengajukan diri lagi untuk masuk lagi dalam konteks. Jadi kesibukan era ini saya kira-kira ya urusan-urusan politik lah, ya gitu. Sampai tambah urusan kerjaan, karena kan kalau nggak bekerja juga susah juga urus politik kalau nggak ada duitnya. Betul sekali, Pak. Nah, sejak awal Bapak tadi menyebutkan masuk di Musda, Partai Demokrat Sulsel, Bapak pernah mengkampanyekan bahwa Bapak ingin menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, boleh ditanggapi Pak, kenapa alasan Bapak begini? Hal tersebut? Ya. Sebagai seorang politisi yang punya catatan, baik catatan positif atau negatif, selalu statement itu akan mempengaruhi elektoral, tingkat keterpilihan. Saya pernah mencalonkan diri menjadi calon gubernur tahun 2013 pilkada yang lalu. Ya. Saya pernah menjadi ketua Demokrat. Ketika pilkada 2013 itu lebih duluan dibanding pemilu legislatifnya. Kalau yang nanti ini pemilu legislatifnya dulu, baru pilkada. Nah, kalau saya melihat prestasi perjalanan di 2013, perolehan suara Partai Demokrat itu dari kita mendapat kurang lebih 525.000 suara. Kemudian di tahun 2019 kita cuma mendapat 410.000. Kita kehilangan 112.000 suara total, suara sah dari 2014 ke 2019. Waktu pilkada 2013 saya mendapatkan dukungan 1,7 juta. 1.792.000 sekian suara pendukung saya. Pak Sarul itu hari mendapat 2.202.000. Saya 42%, Pak Sarul 52%. Dari 1,7 ini dalam perjalanan menuju pilkada 2024 tidak sedikit yang memberikan apresiasi dan dorongannya. Pak majukin lagi, Pak majukin lagi. Itu alasannya, Pak. Ya, artinya kalau orang-orang seperti ini meminta, berarti ini saya bisa manfaatkan menjadi momentum untuk melakukan pengaruh terhadap elektoralnya. Artinya begini, kalau Anissa mau jadi gubernur, maka yang dilakukan Nisa adalah kasih menang dulu Partai Demokrat. Artinya, statement yang saya katakan tadi, apapun pernyataan yang saya salah kemukakan, pasti akan punya dampak dan pengaruh terhadap elektoral. Makanya saya bilang, saya mau jadi gubernur. Kenapa Bapak mau jadi ketua? Karena saya mau jadi gubernur. Tahapannya saya harus menjadi ketua Partai Demokrat dulu. Baik. Supaya kalau saya mau menuju pilkada gubernur bukan hal yang sulit, karena paling tidak sudah ada. Baik. Ya. Baru-baru ini Bapak sudah mengikuti yang namanya fit and proper test secara virtual. Nah, apakah ada komunikasi antara Bapak mungkin dengan pengurus DPP Partai Demokrat atau mungkin dengan Ketua Umum Partai Demokrat yaitu AHY, dan apakah ada bocoran siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel? Apakah ada, Pak? Ya. Kalau selama ini Nisa ya komunikasinya tetap jalan dengan DPP. Ya. Kita tinggal menunggu waktu dengan hasil. Tetapi saya mau bilang begini, Partai Demokrat Sulawesi Selatan itu musyawarah yang ke-29. 29 dari 34, ya. Dari 29 itu waktu saya musda sudah 26 sudah diputuskan. Dari 26 itu ya di 29 musda yang sudah musda kemarin terakhir di Makassar itu ada 8 yang calon tunggal. Berarti ada 21 yang bukan calon tunggal. Dari 21 yang bukan calon tunggal itu ya sudah pelaksanaannya itu musdanya sudah ada keputusannya DPP. Keputusannya DPP itu semua mendukung pada perolehan dukungan suara terbesar. Jadi dalam perjalanan musda ini ya mekanisme musda yang dibawa ke DPP belum ada satu DPD yang dikeluarkan
yang diumumkan itu kemudian dukungannya kecil dibanding yang besar untuk menjadi ketua DPD. Jadi yang menjadi ketua DPD secara otomatis adalah orang yang punya dukungan Suara besar. terbanyak. Makanya saya tidak pernah pesimis bahwa bukan saya yang terpilih, karena saya kan punya dukungan 16. Pak Ula punya dukungan 9. Orang bilang, tapi kan Bapak punya catatan-catatan. Ya mari kita buka catatannya semua. Catatan seperti apa? Apakah Ula juga menjadi sesuatu tokoh yang... Ya kan kalau catatannya Ula udah jelas. Dari 2014 ketika saya memimpin, kemudian ke pemilu 2019, tidak ada yang bisa dia banggakan. Kenapa tidak bisa dibanggakan? Karena kurang. Bayangkan, kita kehilangan suara 412 di saat jumlah pemilih bertambah. Kita kehilangan kursi DPR RI 1 di saat jumlah pemilih bertambah. DPR provinsi kita kehilangan 1. DPR kabupaten kota kita kehilangan 19. Itu yang saya paparkan di Pak Ketua Umum dan itu. Dan bagaimana ekspektasi saya ke 2024 ke depan? Saya jelaskan target-target. Tanya, kenapa bisa begini targetnya? Karena saya punya target lain. Contoh, saya bilang ketika saya menargetkan di pemilu 2004 dengan jumlah kursi 16 provinsi. Kenapa saya harus buru 16 kursi di provinsi? Karena saya sangat yakin kalau melihat petanya dan lihat hasil pemilu yang lalu, sebenarnya sangat memungkinkan kalau kemudian partai ikut bekerja. Tapi ini kan kemarin tidak, partainya, ya mohon maaf, Ulat tidak memberikan motivasi kepada partai untuk bergerak, jadi bergeraknya sendiri-sendiri. Lebih pada perolehan suara secara personal. Nah, saya melihat kalau hasil saya melihat, kemudian sebaran saya lihat, maka saya masih yakin bahwa sebaran 9 kursi dan 11 kursi di wilayah Sulawesi Selatan, antara lain Dapil 4, Dapil 2, Dapil 7, ya. Artinya ada peluang untuk saya dapat 2 kursi di situ. Baik. Tapi Pak, terkait tadi, Bapak sangat optimis ya, bakal terpilih menjadi Ketua DPD Partai Demokrat di Sulawesi Selatan. Namun, kan putusannya itu tergantung dari DPP itu sendiri. Nah, bagaimana kalau misalnya Pak Nikmatullah yang malah terpilih menjadi Ketua DPD Partai Demokrat? Ya kita paling mensupport. Tetap mensupport. Pasti paling mensupport. Saya selalu mengatakan begini, bukan Ulla pun ketua pasti saya support Partai Demokrat karena ada bekas pacarku di situ yang menjadi anggota DPR, yang pasti saya apapun pasti konsekuensinya saya harus support. Bayangkan saya masih di dalam pesantren kehidupan, istri saya masih bisa support. Ya. Nah seperti itu. Cuman itu tadi kalau Nisa selalu bilang rasa optimis, saya memang orangnya selalu optimis. Kenapa? Karena itu tadi. Yang kedua, gambaran sederhana yang saya gambarkan tadi, bahwa dari 28 yang sudah musnah, saya kan ke 29, dari 28, 20 itu adalah bukan calon tunggal, 8 cuma calon tunggal, dan 20 yang bukan calon tunggal itu akhirnya diputuskan sebagai ketua DPD dengan suara dukungan terbanyak. Oke, Nah, baik, gitu loh. Oke, kalau misalnya memang Bapak yang terpilih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat di Sulawesi Selatan, lantas posisi apa sih yang akan Bapak berikan ke Bapak Nikmatullah? Ya, kalau posisi di partai, kalau dia mau secara operasional, kita bawa. Tapi biasanya kalau mantan ketua itu dia tidak mau, ya. Secara operasional karena pasti dibawa kendali. Mungkin bisa jadi ketua dewan pengawas atau dewan, ada beberapa struktur di Partai Demokrat yang bisa. Pokoknya prinsipnya bahwa tidak boleh saling memotong, karena kita tahu bahwa dalam konteks politik saya selalu punya prinsip tidak boleh ada orang yang kemudian meninggalkan partai. Ya, tidak boleh ada orang yang kemudian karena alasan tertentu saja berpindah partai, ya. Kita tidak berharap, saya tidak berharap begitu, karena saya selalu mengidentikan sama teman-teman, Anda jangan lihat sosoknya Iyas, jangan lihat sosoknya seseorang itu pada dirinya sendiri. Tetapi kalau dia sebagai seorang politisi, pasti dia punya orang di belakangnya. Nah, itu menjadi gerbong dan itu akan mempengaruhi. Makanya
Saya mengatakan tidak ada dalam teori politik mati 1 tumbuh 1000. Yang ada tumbuh 1000 tidak ada yang mati. Gitu loh. Baik. Oke Pak, kita kembali mungkin ke pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan yang akan diadakan tahun 2024 ya Pak. Nah kan ada beberapa tuh Pak nama-nama tokoh masyarakat yang akan disebut-sebut bertarung bersama Bapak di pemilihan Gubernur 2024. Salah satunya diantaranya itu ada Taufan Pawe, Andi Sudirman Sulaiman, Pak Adnan, terus ada lagi Pak Andi Iwan Darmawan Aris, dan ada juga nama yaitu Pak Nurdin Halid. Nah, menurut Pak Ilham nih, apakah nama-nama yang tadi sudah saya sebutkan itu sekuat Pak Syahrul Yassin Limpo, di mana saat itu yang menjadi rival Bapak di tahun 2013? Kalau kita mau mengukur kekuatan Pak Syahrul waktu 2013 itu, memang saya aja yang terlalu over confidence melawan incumbent. Tetapi persoalannya itu sudah menjadi perintah partai. Mau tidak suka atau tidak suka, saya harus tetap tampil melakukan perlawanan waktu itu. Tetapi ternyata perlawanan waktu itu kita lakukan ternyata tidak memalukan. Bisa mengimbangi suara incumbent. Artinya kalau saya punya suara di tahun 2013 dengan jumlah populasi pemilih 5 jutaan, kemudian Pak Nurdin Abdullah kemarin dengan jumlah DPT kurang lebih 7 juta, bertambah hampir 2 juta, 1 juta lebih, kemudian dia mendapatkan suara 1.800.000 sekian, saya punya suara 1 juta. Artinya selisihnya sebenarnya bisa sama, karena 2013 wajib pilihnya sedikit, 2019 sudah bertambah. Kalau dihitung persentase bisa jadi perolehan suara itu hampir sama. Nah, kemudian dibandingkan dengan yang lain, ya saya belum bisa punya alat ukur. Kenapa? Kecuali Pak Nurdin Halid. Nurdin Halid pernah bertarung di 2019 dengan angka perolehan 1 juta. Angka perolehan 1 juta di saat wajib pilihnya sudah 7 juta. Nah, itu yang saya bilang Nisa kemarin, ketika sikap politik saya terkait dengan pilkada keluar, maka itu dengan pertimbangan bahwa paling tidak saya punya modal dasar. Modal dasar saya ada pendukung saya di 2014 yang 13 yang lalu sebanyak kurang lebih 1,7 juta. Nah, kalau 1,7 juta ini saya bisa gerakan melalui pendekatan partai, karena kita pemilu partai dulu, pemilu legislatif dulu, baru pemilu pilkada, maka ini menjadi hal yang baik sekali. Maka itu saya selalu mengatakan, korelasinya harus berbanding lurus antara capaian partai dengan target. Nah, untuk mempengaruhi itu semua, makanya saya selalu menjual. Kalau saya menangkan pemilu, maka saya akan menjadi gubernur. Baik. Supaya masyarakat semakin punya semangat untuk memenangkan Partai Demokrat pada pemilu. Baik. Siap Pak. Kita menyinggung sedikit soal kasus Nurdin Abdullah, yang mana kebetulan kan Pak Aco ini sudah pernah menjabat selama 2 periode. Nah, namun ada yang bilang kasus yang menimpa Pak Nurdin Abdullah itu sudah biasa terjadi atau hal yang lumrah. Nah, bagaimana tanggapan Bapak yang sudah memiliki pengalaman? Bukan, kalau indikasi korupsi itu semua orang tidak senang. Iya betul. Tetapi sebagai pejabat publik, ya konsekuensinya bisa berimplikasi hukum, iya, gitu loh. Saya tidak mau mengatakan bahwa seorang pejabat itu, saya selalu bilang dalam penjelasan saya di publik dengan berdasarkan hukum. Cuman saya mau mengatakan begini, tidak semua orang yang kemudian didakwa atau dituduhkan kepada dia dengan korupsi kemudian menikmati. Oke, baik. Ya, bisa jadi itu karena pengaruh akibat daripada regulasi. Ya, seperti yang kemarin. Ya, saya tidak punya apa-apa dengan PDAM, saya tidak punya hubungan apa-apa, kontrak pun saya tidak menandatangani. Tetapi persoalannya penanggung jawab PDAM itu adalah saya. Gitu. Dicarilah apa dan sebagainya. Nah, bukan lumrah alam seperti itu, tetapi kemudian
ketika kita dijadikan sebagai bagian daripada orang yang bermasalah hukum, efeknya terhadap popularitas kita seperti apa. Nah, itu kan akan mempengaruhi elektoralnya. Tapi misal saya, alhamdulillah, setelah saya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 Mei tahun 2014, lebih setahun saya tidak diapa-apain oleh KPK. Ya, sudah mulai di situ sudah ada kecurigaan publik. Kok Pak Ilham ditetapkan 18 jam sebelum di serah terima jabatan, kemudian sudah ditersangkakan, kok setahun tidak diapa-apai? Kenapa? Sudah ada kecurigaan publik bahwa Pak Ilham barangkali mau dikerjain kasihan. Kira-kira gitu. Kemudian saya berjalan, ditetapkan tersangka langsung ditahan, saya ikuti semua. Dan alhamdulillah ketika saya juga ditetapkan tersangka, saya sempat melakukan perlawanan hukum melalui pra peradilan dan menang. Tetapi tersangkakan lagi, walaupun sebenarnya, tapi begini. Tapi di balik semua kesuksesan dan kegagalan saya dalam mengurus diri saya, akhirnya saya menarik kesimpulan bahwa ngapain kita cari? Karena apa yang saya jalani ini, apa yang saya dapatkan ini adalah bagian daripada takdir kehidupan. Perjalanan hidup manusia sudah diatur seperti kalau seperti itu, kita nikmati saja. Cara menikmati, melakukan introspeksi diri, berserah diri pada Allah. Makanya saya mengatakan, saya masih bersyukur kemarin ketika harus mendapat kasus seperti ini dan menjalani proses seperti ini, itu menandakan Allah masih sayang sama saya. Tegurannya seperti ini, dan saya bisa menerima. Karena, dan akhirnya sekarang, apa yang saya dapatkan nikmatnya luar biasa. Banyak sekali secara pribadi ya, dalam perspektif ibadah, menurut saya luar biasa yang saya dapatkan. Makanya, tidak ada orang mau masuk penjara, tetapi kemudian kalau kita menyadari bahwa ternyata itu adalah bagian daripada takdir dan kasih sayangnya Allah sama kita, diuji seperti itu. Dan ya banyak ujian lah, banyak ujian yang bisa diberikan. Tetapi saya kemudian mengambil hikmahnya situ luar biasa. Baik. Oke Pak, mungkin kita bisa kembali lagi ke pengalaman Bapak yang pernah di pilihan gubernur 2013, yaitu Bapak bersama Ustadz Abdul Aziz Kahar Muzakkar. Nah, boleh nggak Bapak tuh ungkap kisaran dana yang Bapak gelontorkan untuk ikut dalam pilihan gubernur? Kalau kita dalam konteks pilkada, baik provinsi maupun kabupaten, ya, sebenarnya itu sulit diprediksi ya. Karena itu sangat tergantung dari seberapa besar kamu punya popularitas, ya. Karena semakin tinggi keterkenalan kita, semakin banyak orang yang suka sama kita, maka semakin kecil biayanya. Semakin kecil biayanya. Tetapi saya selalu ingatkan teman-teman untuk tahun 2024 ini ya. Karena tahun 2024 ini adalah momentum yang memiliki efek dari COVID, ya, sehingga kita lihat ekonomi kita seperti apa ya, keterpurukan ekonomi. Nah, ya saya pikir kalau kemudian ini kan tinggal 2 tahun nih. Ya, Pak. Ini kalau kemudian tidak ada recovery ekonomi yang nyata yang langsung bersentuhan, bisa jadi pemilih kita tahun 2024 pemilih yang pragmatis. Nah, kalau pemilih yang pragmatis itu akan menjadi high cost kita. Kalau dihitung kira-kira itu tidak kurang dari 60 sampai 75 miliar biayanya. Tetapi itu bukan dari saya. Artinya Anissa bikinkan saya satu waktu bikinkan acara. Ya. Mungkin biayanya 20 juta. Kalau saya hitung. Kalau saya punya duit pribadi itu cuma membayar saksi itu hari kurang lebih tidak antara 10 sampai 15 miliar. Tapi kira-kira kalau total dihitung-hitung ya, orang yang undang saya bikin acara, kemudian itu kurang lebih sekitar segitulah. Kalau saya punya uang 75 miliar terus mau jadi gubernur, lebih baik saya simpan saja 75 miliar, saya tidur tenang. Ya Pak. Nah, gitu. Oke Pak, tidak terasa ya pemirsa, saat ini kita sudah berada di penghujung
bincang-bincang bersama Bapak Ilham Arif Sirajuddin. Dan saya mau ucapkan terima kasih lagi sekali lagi Pak sudah datang menyempatkan waktu untuk hadir di studio kami, dan semoga kami semua doakan Bapak untuk dapat mencapai cita-cita, yaitu terpilih menjadi Ketua DPD Partai Demokrat. Amin. Amin, amin. Mungkin itu tadi pemirsa bincang-bincang kami bersama Pak Ilham Arif Sirajuddin. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.